Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Kristanti Widyastuti. Saya dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 2 Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem transport elektron. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang sistem transport elektron, saya akan mengajak teman-teman untuk mengingat-ingat kembali materi biologi kelas 12 yang telah kita pelajari pada semester 1. Tentunya kita sudah tahu tentang apa itu metabolisme. Terdapat satu contoh yang nantinya akan saya lebih dalami, yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen untuk dapat menghasilkan ATP atau energi. Nah, dari respirasi aerob ini ada 4 proses, yaitu proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Nah, pada video kali ini, saya akan hanya mendalami materi tentang sistem transport elektron. Saya akan memberi informasi mengenai pengertian dari sistem transport elektron. Sistem transport elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob. Tahap sebelumnya ada 3, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dan tahap keempat atau tahap terakhirnya itu sendiri, yaitu sistem transport elektron. Sistem transport elektron ini nantinya akan menghasilkan ATP atau energi yang bisa digunakan oleh tubuh, dan H2O atau air. Transport elektron disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif. Proses ini ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Leininger. Lalu, di manakah tempat terjadinya sistem transport elektron itu? Sistem transport elektron terjadi pada membran dalam mitokondria. Nah, di sini saya memiliki gambar dari membran dalam mitokondria dan saya akan mencoba menjelaskan tentang bagian-bagiannya beserta fungsinya. Pada bagian tengah ini merupakan membran dalam mitokondria, lalu bagian atasnya terdapat ruang antara membran, dan bagian bawah ini merupakan matriks mitokondria. Nah, dalam membran dalam mitokondria terdapat 4 jenis kompleks protein. Untuk kompleks protein 1 dan 2 berfungsi sebagai akseptor dari elektron dari bahan sistem transport elektron itu sendiri. Kemudian, untuk kompleks protein 4, setelah elektron masuk ke dalamnya, maka elektron ini nantinya akan ditangkap oleh oksigen sebagai akseptor terakhir elektron dan tereduksi menjadi H2O atau air. Di sini terdapat U dan CYTC. U merupakan ubiquinon dan CYTC merupakan sitokrom C. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai penghubung antara kompleks protein dan nantinya akan membantu dalam proses transfer elektron. Untuk ubiquinon sendiri merupakan penghubung antara kompleks protein 1 ke 3 atau 2 ke 3, dan untuk sitokrom C sendiri berfungsi sebagai penghubung antara kompleks protein ketiga ke protein 4. Kemudian bagian terakhir adalah ATP sintase atau disebut juga ATPase. Ini merupakan bagian enzim yang nantinya akan mereduksi ion H+ atau hidrogen menjadi ATP yang nantinya bisa digunakan bagi tubuh. Nah, kalian sudah tahu kan tempat terjadinya sistem transfer elektron? Maka sekarang kita akan lanjut tentang bagaimana proses dari transfer elektron itu sendiri. Saya akan memberikan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses ini. Bahan yang pertama ada NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen yang merupakan bentuk koenzim aktif dari vitamin B3. NADH merupakan sebutan bagi NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu ion hidrogen. Lalu bahan yang kedua ada FADH atau flavin adenosin dinukleotida. Nah, baik NADH maupun FADH ini sama-sama merupakan bentuk energi yang belum dapat dimanfaatkan bagi tubuh manusia secara langsung. Oleh karena itu, kedua bahan ini perlu diubah menjadi ATP terlebih dahulu. Karena ATP inilah yang nantinya akan digunakan tubuh. Nah, kira-kira dari mana sih kedua bahan ini berasal? Baik NADH dan FADH2 sama-sama diperoleh dari 3 proses sebelum sistem transport elektron. Tadi ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan ada siklus Krebs. Nah, kedua bahan ini didapatkan dari 3 proses ini. Kemudian pada sistem transport elektron, kedua bahan ini akan diolah untuk menjadi ATP.
Karena di sini ada dua bahan, pada dasarnya prosesnya juga terbagi menjadi dua, yaitu pengubahan NADH menjadi ATP dan pengubahan FADH2 menjadi ATP. Nah, kita langsung saja masuk ke proses yang pertama, yaitu proses pengubahan NADH menjadi ATP. Di sini terdapat gambar membran dalam mitokondria, lalu di sini ada NADH yang nantinya akan melepaskan elektron, dan elektron ini akan masuk ke kompleks protein 1. Setiap elektron yang dipompa ke kompleks protein ini nantinya akan memicu pengeluaran ion H+ ke ruang antarmembran. Lalu elektron dari kompleks protein 1 ini akan diteruskan ke ubiquinon dan diteruskan lagi ke kompleks protein 3. Sama yang terjadi pada kompleks protein 1, elektron yang masuk ke kompleks protein 3 ini juga akan memicu pengeluaran ion hidrogen ke ruang antarmembran. Lalu dari kompleks protein 3 akan diteruskan ke kompleks protein 4 dan akan menghasilkan satu ion hidrogen lagi. Setelah masuk ke kompleks protein 4, elektronnya akan ditangkap oleh oksigen atau akseptor elektron terakhir. Dan nantinya elektron ini akan tereduksi dengan oksigen membentuk H2O atau air. Nah, pada proses inilah H2O dari sistem transport elektron terbentuk. Lalu di sini kita tahu bahwa kita telah memiliki 3 ion hidrogen yang dihasilkan dari kompleks protein 1, 3, dan 4. Lalu ion hidrogen ini nantinya akan kembali lagi masuk ke matriks mitokondria. Melalui apa? Mereka akan masuk melalui ATPase. Dan pemasukan ion hidrogen ini nanti akan berubah menjadi ATP. Jadi, satu ion hidrogen yang masuk kembali ke matriks mitokondria melalui ATP sintase akan diubah menjadi satu ATP. Karena tadi kita memiliki 3 ion hidrogen, maka ATP yang terbentuk juga akan berjumlah 3 molekul ATP. Kita akan lanjut ke proses pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pada dasarnya, prosesnya hampir sama dengan pengubahan NADH tadi, hanya saja elektron yang dilepaskan dari FADH2 ini akan ditangkap oleh kompleks protein 2. Dan dari kompleks protein 2 ini, dia tidak akan melepaskan ion hidrogen, tetapi langsung diteruskan ke ubiquinon, lalu diteruskan lagi ke kompleks protein 3. Dan pada kompleks protein 3 ini, dia akan memicu pengeluaran satu ion hidrogen ke ruang antarmembran. Kemudian akan dilanjutkan ke sitokrom C, dan dilanjutkan lagi ke kompleks protein 4. Pada kompleks protein 4 ini, dia juga akan memicu pengeluaran satu ion hidrogen. Lalu, elektron setelah memasuki kompleks protein 4 akan ditangkap oleh oksigen sebagai akseptor terakhir dan nantinya akan tereduksi menjadi H2O sehingga terbentuklah air. Kemudian tadi kita memiliki 2 ion hidrogen yang nantinya akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Maka nanti karena ada 2 ion hidrogen, maka akan terbentuk 2 molekul ATP. Apa sih hasil dari proses transfer elektron itu? Pada pengubahan NADH menjadi ATP, tadi terbentuk 3 ion hidrogen. Maka 3 ion hidrogen ini akan masuk ke ATP sintase, maka nanti dia akan membentuk 3 molekul ATP. Kemudian di sini ada persamaan reaksi. Mengapa di sini tertulis 10 NADH? Karena pada 3 proses sebelum transport elektron menghasilkan 10 molekul NADH. Sehingga pada proses transport elektron ini juga akan mengolah 10 molekul NADH. Karena 1 molekul NADH tadi menghasilkan 3 ATP, maka 10 dikali 3 menghasilkan 30 ATP. Dan juga menghasilkan 10 H2O atau air. Kemudian untuk pengubahan FADH2 menjadi ATP, 1 molekul FADH2 menghasilkan 2 ion hidrogen, sehingga terbentuk 2 molekul ATP. Sedangkan pada proses-proses sebelum transport elektron terbentuk 2 FADH2, sehingga 2 dikali 2 menghasilkan 4 ATP sebagai hasil total dari pengubahan FADH2 menjadi ATP. Dan pada proses ini pula terbentuk 2 H2O atau 2 molekul air. Sehingga hasil akhir dari sistem transfer elektron ini terbentuk
34 molekul ATP, dan 12 molekul air. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai materi sistem transport elektron dari respirasi aerob. Apakah teman-teman sudah paham? Semoga video materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.